Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Philip Online serta para seluruh pemirsa masyarakat Kota Cilegon, masyarakat Kecamatan Buakar dan seluruh yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di hari yang ke-22. Insya Allah di hari Ramadan kita yang kita laksanakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan terima dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa mengikuti jejak beliau, mengamalkan sunnah-sunnahnya agar sempurna ibadah kita dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita bersama-sama berkumpul dan mendapatkan syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Philip Online yang saya cintai dan para pemirsa dimanapun berada, hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki yang kedua di Akmas sudah 23 Ramadan. Mana ini adalah kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan kepada kita orang yang beriman untuk berpuasa, ya, karena ini adalah tuntutan dan sebagai rukun, ya, rukun yang harus kita laksanakan sebagai orang-orang yang beriman. Tentunya Allah mewajibkan kita untuk berpuasa adalah untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tujuan kita ini adalah sebagai hamba yang beriman untuk menjadi orang bertakwa adalah tentu mendapatkan jalan agar kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pemirsa Philip Online yang dimanapun berada, hakikat puasa adalah kita ingin membentuk, kita mengendalikan dari segala hawa nafsu kita dan melatih kedisiplinan kita dan melatih semua yang ada di dalam aktivitas kita, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Dan tentunya aktivitas ini harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa Philip Online dimanapun berada, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana memiliki keutamaan selain bulan penuh berkah, bulan penuh rahmah, dan bulan diampuni segala dosanya dan dijauhkan di segala pintu api neraka. Kita sudah memasuki di fase yang ketiga, yaitu fase di mana kita masuk ke fase final di 10 terakhir Ramadan, yang mana 10 terakhir Ramadan ini kita harus mengoptimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perintah kita adalah dengan apa kita mengisi Ramadan ini di 10 terakhir. Mari kita mengajak beritikaf, ya, beritikaf di masjid untuk merenung muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an. Kenapa kita mentadabbur Al-Qur'an? Karena di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Di dalam surat dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an yang sebagai pembeda, menjelas mana hak yang batil. Ini adalah momentum bagi kita untuk mempelajari, menghayati Al-Qur'an sebagai pedoman kita dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Oleh karenanya momentum kita di bulan Ramadan ini, mari kita mengkaji, menghayati, mengamalkan Al-Qur'an sesungguhnya semaksimal mungkin. Karena apa? Di sana ayat demi ayat mempunyai kaidah, mempunyai nilai yang begitu luar biasa. Masya Allah. Para pemirsa Philip Online berada,
kita di bulan 10 terakhir ini masih ada waktu kesempatan untuk memperbaiki, mengoptimalkan di sisa akhir Ramadan ini. Malam ini kita masuk malam 23 Ramadan, dan malam-malam ganjil kita mendapatkan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu ada? Di mana Lailatul Qadar itu adalah memiliki keistimewaan sebagai malam 1000 bulan. Artinya kurang lebih 83 tahun ya kita akan mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat pada saat itu akan memberikan, dan Allah akan mengirimkan para malaikat-malaikatnya untuk memberikan curahan kepada hambanya, akan memberikan rahmat, akan memberikan urusannya. Tentunya harapan kita apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar akan mendapatkan ketenangan dalam diri kita, akan dapat ketenangan dalam kehidupan kita. Tentunya harapan-harapan kita kiranya kita akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa bil wali maraton berada, bulan Ramadan, bulan diijabahkan sebuah doa. Di dalam ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, dan apabila hambaku bertanya kepadaku, kata Allah, tentang aku, maka Allah akan ijabah, akan kabulkan permohonan. Oleh karena mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita yang kita inginkan ya di bulan suci Ramadan, tentu harapan semua keinginan capaian kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun berada, oleh karenanya momentum kita di bulan Ramadan adalah agar kita mendapatkan kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang kita jalankan kepada Allah harus benar-benar dengan taubatan nasuha, bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Segala dosa apa yang kita berbuat, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja, maupun dalam hal yang kecil, tentu kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tobat tentunya sebagai pembuka jalan ketika doa-doa kita tidak ijabah, atau ketika doa-doa kita mungkin sampai sekarang tidak dikabulkan, mungkin ada dosa dari diri kita, ada dosa-dosa yang menempel pada tubuh kita. Makanya mari kita perbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya selain bertobat kita tentunya senantiasa mari bermuamalah dengan sesama muslim, berbagi kebahagiaan, berbagi pahala, dan kita harus berbanyak berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ma'asyiral muslimin jamaah dan pemirsa Wilip Online. Tentunya harapan kita dengan bulan suci Ramadan, semua yang kita laksanakan akan menjadi ibadah, dan setiap amalan kita menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan ini momentum bulan suci Ramadan ini, dan sekecapan peluang-peluang kita mari kita isi dengan sebaik-baiknya, agar rahmat Allah, keberkahan Allah senantiasa menghampiri pada kita dan senantiasa meridhai setiap langkah kita. Pemirsa Wilip Online yang saya cintai, bulan Ramadan sebagai bulan ampunan, dan tentunya bulan untuk meraih semua pahala-pahala, dan mari kita jemput pahala ini di sebaik-baiknya. Mari kita jemput juga ampunan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu, ya, ampunan Tuhanmu itu yang seluas langit dan bumi, dengan mendapatkan rahmat ketakwaan. Maka mari kita jemput ampunan ini sebaik-baiknya. Apa kriteria, apa yang akan kita capai untuk meraih ketakwaan? Tentunya yang pertama adalah mari kita alladzina yunfiquna, orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i. Artinya kita berinfak baik itu dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal qadimul ghaidha, dan menahan amarah kita. Ya, kita melatih kesabaran kita, ya, melatih emosi kita, melatih hawa nafsu kita, ya, dimana kita dari mulai pagi sahur sampai sore hari kita menjaga hawa nafsu kita, menjaga makan minum kita, supaya kita melatih sejauh mana kita melatih dari makan dan minum. Tentunya ini puasa akan memberikan nilai kemanfaat yang luar biasa dalam tubuh kita.
bahwa organ-organ dalam tubuh kita akan memberikan fase istirahat, fase di mana kita untuk memperbaiki, mereduksi atau menghambat segala sel-sel yang bisa menghancurkan, sel-sel yang bisa merubah kita menimbulkan penyakit-penyakit baru. Ini adalah salah satu mungkin Allah dan Rasul memberikan keteladan pada kita untuk berpuasa. Para pemirsa online dimanapun berada. Kemudian apalagi yang mendapat ketakwaan selain kita berinfak, ya, berinfak ke jalan Allah, baik itu dalam keadaan maupun sempit. Kemudian kita menahan amarah, kita juga memaafkan kesalahan orang lain. Ini penting bagi kita seorang manusia, ya. Kita harus saling memaafkan, itu akan lebih baik dibanding kita untuk menunggu minta maaf. Sebaik kita harus meminta maaf, ya. Itulah sebaik-baik seorang muslim untuk memaafkan kesalahan orang lain, ya. Wal-'afina nas, itu adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini adalah momentum kita harus berbanyak amal-amal kebaikan. Amal kebaikan apa saja? Tentunya banyak sekali. Kita membantu orang lain, membantu kesusahan. Kita berbagi pahala, berbagi segala yang kita miliki, berbagi ta'zil, berbagi meringankan beban orang lain. Ya, itu adalah salah satu berbuat kebaikan. Maka mari kita dorong yang kita miliki bersama-sama kita untuk bertakaful, ya, saling berbagi pahala, berbagi amal kebaikan supaya amal kebaikan kita dirasakan oleh masyarakat dan pahala Bapak Ibu juga semua dirasakan oleh kita. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang mendapatkan karya ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa WPO dimanapun berada, 10 terakhir ini, 10 tadi Ramadan, mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Kita cangkan kembali pinggang kita. Mari kita ajak keluarga kita, anak, istri, saudara-saudari kita untuk beriktikaf, untuk berkhalat, menghadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, istri kita, saudara kita untuk mengkaji Al-Qur'an, melakukan qiyamul lail, ya, melakukan amal-amal sunnah. Insyaallah itu adalah bagian semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar yang kita inginkan. Lailatul Qadar adalah sebuah cita-cita seorang muslim, sebagai cita-cita agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pintu langit Allah itu yang begitu luas, langit Allah dan arsy Allah begitu luas, maka mari kita agungkan Allah, mari kita agungkan Rasulullah, mari kita agungkan pahala-pahala hormat ini agar arsy Allah bergetar marah kepada kita ke seluruh tubuh kita. Allah tentunya akan bersama orang-orang yang ikhlas. Allah akan bersama orang yang bersabar. Allah akan bersama orang-orang yang senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun berada, harapan kita adalah mudah-mudahan kita semua ini berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada dalam senantiasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dalam amal kebaikan, ketaatan dalam kesabaran, ketaatan dalam segala hal. Itu adalah tuntutan kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita songsong kemenangan yang sebentar kita akan raih. Tentunya dengan kemenangan apa? Kemenangan kita dengan hati yang suci, yang bersih. Kemenangan yang didasari dengan nilai keikhlasan, nilai ketaatan. Kemenangan yang tentunya selama bulan suci Ramadan aktivitas kita sama dengan seperti biasa setelah akhir Ramadan. Akhir Ramadan yang sampai lalai dan lupa. Ya, akhir Ramadan sampai kita lalai dan lupa, tetapi amalan Ramadan kita lakukan di tahun setelah fitri tetap seperti waktu yang kita Ramadan. Artinya ketika sudah Idul Fitri jangan sampai kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bergembira, tetapi bergembira karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berada, tentu Ramadan sebagai kita jadikan tentunya dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya dikatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan salat, ya,
berharap iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni segala dosa dari Allah. Insyaallah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa mari ampunan Allah yang sudah kita sediakan, rahmat Allah yang sudah curahkan kepada kita luar biasa, tidak akan terhitung oleh kita semua, tidak akan terhitung rahmat Allah yang begitu luas. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada hambanya, akan Allah tambahkan rahmatnya, barakahnya kepada hambanya, ya. Kalau kita tidak bersyukur, maka tentunya kita akan mendapatkan siksa yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mensyukuri nikmat Ramadan, mari kita syukuri dan rahmati dan kita agungkan Allah yang maha arsy, Allah yang maha azim, Allah yang maha latif. Tentunya banyak sekali rezeki Allah begitu luas, pintu langit begitu luas. Bayangkan kita bertemu dengan Allah. Mari kita satukan, mari kita kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, kita dapatkan, berharap semata pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bertemu di jannahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pada kesempatan hari, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah dan selamat menyambut hari kemenangan hari yang fitri. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lahir dengan fitrah dan suci dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.